pagi. Saya akan mengawali dengan berbagi informasi yang saya dapatkan. Kita sebagai manusia sangat terikat dengan handphone ataupun gadget lainnya, karena memang banyak sekali aktivitas kita yang tertolong terbantu dengan menggunakan handphone ini. Mulai dari kita bangun tidur sampai kepada kita mau tidur lagi, nyaris kita selalu memegang handphone karena memang fungsinya yang sangat luar biasa. Yang harusnya kita kerjakan aktivitas itu secara manual, tapi itu dapat kita lakukan lebih cepat dengan secara digital. Baik itu mulai dari mengetik dokumen, bisa juga kita gunakan di handphone. Dan laporan-laporan lainnya serta aplikasi yang sangat mendukung yang dapat mempermudah kita. Terlebih lagi bagi anak-anak hingga anak-anak muda dalam masa pendidikan mereka di saat pandemik sekarang ini yang tidak dapat bertatap muka, aktivitas online menggunakan handphone juga sangat menolong mereka dalam mendapatkan pendidikan. Jadi dari pagi hingga sore bahkan malam selalu memegang handphone. Dan terlebih ketika mau tidur, handphone itu diletakkan di samping kita. Karena mungkin kita menggunakan alarm dalam aplikasi handphone untuk membantu membangunkan kita keesokan harinya. Tapi ternyata handphone ini memiliki dampak negatif bagi kesehatan tubuh kita. Karena handphone mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kualitas tidur kita. Sehingga kita seringkali ketika bangun pagi badan merasa nyeri dan juga tidak enak pada otot dan kurang konsentrasi. Dan radiasi ini juga menyebabkan aliran darah yang dialirkan ke otot-otot dalam tubuh kita itu menjadi terhambat. Menurut WHO, radiasi handphone dapat merusak susunan saraf tubuh manusia. Lebih parahnya dapat mengarah kepada kanker ataupun tumor. Bisa kita bayangkan jika susunan saraf kita terganggu, itu dapat mempengaruhi fungsi otak. Sedangkan otak adalah pusat pengendalian tubuh kita. Jadi bagaimana pilihan kita? Apakah kita mau lebih menjaga kesehatan kita atau kita akan terus terikat dengan manfaat dari handphone ini? Kita bisa membandingkan antara kekurangan dan juga manfaatnya. Kalau kita memang harus menggunakan handphone sebagai alarm untuk membangunkan kita, saya menganjurkan adalah lebih baik kita membeli alarm yang manual yang dapat berdering lebih keras daripada handphone kalau kita masih mau lebih sehat lagi dari hari ke hari. Informasi ini sangat saya syukuri, saya rindu kita pun dapat terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 14 Agustus dengan judul Janganlah kita bermegah dalam hikmat duniawi. Ayat intinya yang tertulis di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Penjelasannya, manusia janganlah bersuka cita dalam kebijaksanaan mereka, kekuatan mereka atau kekayaan mereka, tetapi pada kenyataan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Kristus. Pengetahuan ini adalah yang paling baik, paling berharga yang bisa kita miliki. Itu adalah janji hidup yang kekal. Karena inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Uang tidak bisa membelinya, kecerdasan tidak bisa menangkapnya, kekuatan tidak bisa memerintahkannya. Tetapi bagi semua yang akan menerimanya, rahmat kemuliaan Allah diberikan secara cuma-cuma. Tetapi manusia mungkin merasakan kebutuhan mereka dan meninggalkan semua ketergantungan pada diri sendiri, menerima keselamatan sebagai hadiah. Mereka yang masuk surga tidak akan mengukur temboknya dengan kebenarannya sendiri, dan gerbangnya tidak akan dibuka untuk mereka karena persembahan emas atau perak yang mahal. Tetapi mereka akan mendapatkan pintu masuk ke tempat kediaman yang besar rumah Bapa melalui jasa salib Kristus.
Orang yang merasa benar sendiri tidak merasakan perlunya Kristus. Dan ketika mereka mengaku namanya, memuji kebijaksanaan dan kebaikan mereka sendiri, mereka memberikan bukti bahwa mereka tidak mengenalnya. Segera setelah Kristus dinyatakan kepada jiwa, orang berdosa merasa bahwa satu-satunya harapannya adalah pada anak domba Allah sebagai pendamaian bagi dosa. Ketika Kristus mulai membuka kasih-Nya di hadapan orang berdosa, perhatikanlah akibatnya dan lihat apa itu. Banyak yang mengklaim pengalaman ini yang tidak dikenal oleh kasih Kristus. Tetapi, jika itu menuntun seseorang untuk memandang dengan rendah hati pada dirinya sendiri, jika dia memberikan bukti bahwa hadiah surgawi lebih bernilai baginya daripada harta duniawinya, kita mungkin tahu bahwa sinar kehidupan dari Kristus menyinari jiwanya. Di luar Kristus, kebijaksanaan manusia dalam segala bentuknya adalah kebodohan. Bagi mereka yang percaya pada kebijaksanaan mereka sendiri, telah kehilangan keabadian karena perhitungan mereka. Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus yang mampu menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah olehnya, Injil adalah kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan. Aplikasinya bagi kita hari ini, kita kembali diingatkan untuk tidak bermegah akan apa yang kita miliki. Tapi kita perlu terus bergantung kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Dan biarlah kita pun boleh memiliki hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus lebih kenal lagi siapa Tuhan yang kita sembah melalui pembelajaran Alkitab secara pribadi. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi. Terima kasih banyak kami dapat merasakan suara Tuhan melalui renungan pagi hari ini, di hari Sabat yang kudus, hari di mana kami boleh memiliki hubungan lebih akrab lagi dengan Tuhan, dan kami boleh merasakan berkat yang Tuhan janjikan. Bantulah kami Bapa sebagai jemaat Tuhan, untuk tidak membenarkan diri kami sendiri dan bergantung kepada hikmat duniawi. Bantulah kami Bapa untuk menyadari akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, akan kebijaksanaan dan kebaikan Tuhan yang tidak berhenti untuk masing-masing kami. Kami juga tahu ya Tuhan bahwa setiap pilihan keputusan yang kami buat akan mempengaruhi masa depan kami, terlebih berhubungan dengan hidup yang kekal. Karena itu, biarlah Tuhan boleh terlibat dalam setiap hal yang kami putuskan, agar kami pun boleh memiliki akhir yang bahagia, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Dan jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, tetaplah bersekutu di dalam doa dan kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.